Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, terima kasih udah mau klik video ini. Bagi gengs-gengs yang baru bergabung, aku cuma mau ingetin jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video-video terbaru apa lagi yang akan aku upload setelah ini. Oke gengs, di malam ini aku akan kembali membahas sebuah cerita misteri, yaitu rumah-rumah yang dianggap menjadi tempat paling angker di Indonesia gengs. Apakah salah satunya ada di kota kalian gengs? Langsung aja. Yang pertama, rumah kentang. Rumah ini terletak di Jalan Aceh Merdeka, Kecamatan Sumur, Kota Bandung, gengs. Rumah kentang ini memang terkenal memiliki aura mistis. Berdasarkan cerita dari masyarakat setempat, jika kalian melewati rumah ini pada malam hari, maka kalian akan mencium aroma kentang. Banyak sekali versi yang beredar tentang rumah kentang ini. Salah satunya mengatakan kalau dulunya di rumah ini sempat terjadi tragedi, gengs, di mana pada saat itu dikatakan ada seorang anak laki-laki yang tercebur ke dalam kuali yang berisi air mendidih rebusan kentang, gengs, hingga mengakibatkan anak tersebut meninggal. Versi lain yang mengatakan mengalami kejadian tersebut sebenarnya bukan anak laki-laki, gengs, tetapi bayi. Ya sih, kalau bayi masih masuk logika ya, gengs. Menurut beberapa sumber artikel di media online yang aku baca, banyak keluarga sekitar yang mengalami kejadian mistis saat melintasi rumah ini, dimana dikatakan pernah ada yang melihat sesosok anak laki-laki yang sedang bermain di halaman rumah tersebut. Jadi, selain aroma kentang yang sangat penyengat dari rumah tersebut, rumah hantu tersebut juga terkenal dengan adanya sesosok anak laki-laki dengan wajah yang hancur, gengs. Menurut masyarakat Bandung, sosok anak tersebut sering terlihat sedang bermain di depan rumah itu. Alamak, aduh. Bahkan juga banyak warga sekitar yang mengatakan pernah melihat sesosok anak kecil yang sedang berlarian di depan rumah tersebut dan keadaan tertawa cekikikan, gengs. Nah, setelah warga tersebut mendekati anak kecil itu, ternyata anak kecil tersebut wajahnya penuh dengan darah dan seketika canda tawanya tadi berubah menjadi tangis. Bahkan warga yang mengaku pernah melihat sosok anak kecil ini, geng, mengatakan bahwa terkadang sosok anak kecil tersebut sempat menumpang di dalam mobilnya. Ada juga mitos yang mengatakan aroma kentang yang menyengat tersebut berasal dari sosok genderuwo. Sosok menyeramkan tersebut diduga menjadi dalang dibalik seringnya terjadi kecelakaan di sekitar daerah tersebut, gengs. Menurut penuturan beberapa korban yang pernah mengalami kecelakaan di sekitar daerah tersebut, mereka mengaku jatuh dari motor karena diganggu oleh sosok genderuwo tadi yang mencoba menghalangi jalan mereka. Sosok tersebut tidak akan berhenti mengganggu sampai sang pengendara terpleset dan jatuh dari motornya. Nah, adapun mitos lainnya tentang keberadaan rumah kentang ini tuh keberadaan sosok anjing yang kerap berjalan di sekitar rumah kentang tersebut, gengs. Dari laporan warga sekitar, mereka seringkali melihat sosok anjing warna coklat berlarian di sekitar Jalan Aceh Merdeka tersebut, gengs. Seekor anjing tersebut tiba-tiba menghilang tepat di depan rumah kentang tersebut, gengs. Konon anjing tersebut dipercaya adalah peliharaan Dedemit yang menguasai jalan tersebut. Namun ternyata setelah dilakukan investigasi oleh pihak Detikcom terhadap rumah tersebut, seorang penjaga rumah tersebut yang bernama Pramu tadi, mana Pak Pram ini mengatakan kalau dulunya rumah kentang tersebut dihuni oleh seorang ahli tanam. Katakan oleh Pak Pram, dia menanam bunga-bunga yang memang mengeluarkan aroma mirip seperti aroma kentang, gengs. Karena proses biologis tertentu, bunga tersebut lalu mengeluarkan aroma mirip dengan aroma kentang pada malam hari, sehingga banyak sekali orang sekitar yang menghubungkan rumah tersebut dan sosok anak kecil yang direbus ke dalam kuali, gengs. Nah, apapun mitos dibalik rumah kentang ini, gengs, ternyata saat ini rumah tersebut dibeli oleh investor yang mana dikatakan dia akan menjadikan rumah tersebut sebagai rumah makan atau restoran, gengs. Nah, bagaimana menurut pendapat gengs-gengs aku di sini? Apakah ada kalian yang berasal dari kota Bandung dan tahu tentang cerita rumah kentang ini? Silahkan tulis di kolom komentar, gengs. Selanjutnya, rumah gurita di Bandung. Rumah ini dibangun pada tahun 1980-an, di mana rumah ini sering ditinggalkan oleh pemiliknya yang memang sedang bertugas di kota Jakarta. Nah, menurut sang penghuni, alasan mengapa
ada patung gurita di atap rumah tersebut, yaitu karena memang si penghuni ini sangat menyukai hal-hal yang berbau laut, yang juga memiliki kecintaan terhadap seni, gengs. Menurut ketua RT di kawasan rumah ini, gurita raksasa yang menghiasi rumah ini hanyalah dekorasi, gengs. Dia menjelaskan bahwa patung gurita ini adalah tandon air, mana kepala gurita tersebut digunakan sebagai wadah untuk menampung air, gengs. Walaupun demikian, gengs, ternyata warga sekitar justru merasa malah sebaliknya, karena mereka menilai bahwa patung gurita yang besar tersebut dan tentakelnya yang menjulur kemana-mana membuat rumah tersebut terkesan mistis, gengs. Rumah ini juga sempat dituding menjadi rumah pemujaan setan, gengs, karena nomor dari rumah tersebut, gengs, yaitu 666, di mana angka 666 tersebut sangat identik dengan angka pemujaan setan. Karena itulah merebak isu kalau rumah ini menjadi rumah tempat pemujaan setan, gengs. Beberapa rumah mengatakan kalau kamu ingin bergabung dengan sekte setan yang ada di sana, kamu harus mempersembahkan darah kepada setan tersebut dengan cara menusuk ujung jarimu dengan jarum sehingga mengeluarkan darah, gengs. Selain itu, banyak juga yang mengatakan kalau mereka yang ingin bergabung dengan sekte setan ini harus memakan tubuh bayi dari klinik aborsi dan meminum darahnya. Namun setelah dilakukannya investigasi oleh pihak kepolisian, ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada bukti yang mengatakan kalau rumah tersebut menjadi tempat ritual, gengs. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada gengs aku yang mengetahui cerita lebih lengkap dari rumah gurita ini, gengs? Silahkan tulis di kolom komentar ya, gengs. Rumah hantu Darmo. Rumah hantu Darmo ini merupakan urban legend yang memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya daerah Surabaya, gengs. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kisah penghuni rumah tersebut yang diduga melakukan pesugihan, gengs. Konon, gengs, diceritakan kalau kesuksesan yang didapat oleh sang penghuni rumah tersebut merupakan hasil janjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat, di mana tumbalnya tersebut haruslah seorang manusia, gengs, tidak boleh digantikan oleh binatang, gengs. Suatu hari, penghuni rumah tersebut ingin menghentikan segala ritual-ritual pesugihannya, sehingga pada suatu ketika sang pemilik rumah tersebut bersama keluarganya pergilah melintasi lautan, gengs, dimana dia berpendapat kalau dia melintasi lautan maka seluruh kutukan-kutukan yang ada di dalam dirinya akan hilang seketika, gengs. Namun ternyata pada saat ia melintasi laut menggunakan kapal pribadinya, saat itu kapalnya tenggelam, gengs. Sampai sekarang tidak pernah diketahui, gengs, apakah kecelakaan tersebut disebabkan oleh makhluk gaib atau memang murni karena kesalahan teknis, gengs. Sampai saat sekarang ini bangkai dari kapal tersebut tidak pernah ditemukan, gengs. Nah, ternyata, gengs, keluarga tersebut tidak membawa semua anggota keluarganya di dalam perjalanan itu, gengs. Dimana di rumah tersebut masih dihuni oleh 2 orang, gengs, pembantu dan babysitter, gengs. Nah, pada suatu ketika rumah tersebut dimasukilah oleh perampok, gengs, yang mana perampok tersebut membunuh sang pembantu dan babysitternya, gengs. Nah, setelah kejadian tersebut rumah ini menjadi kosong, gengs, dan bahkan rumah ini sempat terbakar pada tahun 1997 silam, gengs. Mana hingga sekarang penyebab dari kebakaran rumah tersebut tidak pernah diketahui. Setelah kejadian tersebutlah mulai banyak muncul cerita-cerita mistis yang menyelimuti rumah itu. Banyaknya warga sekitar yang mengaku sempat diganggu oleh beberapa makhluk gaib yang berasal dari rumah tersebut. Dan tidak sedikit pula anak muda yang mencoba menantang dirinya untuk melakukan uji nyali di rumah tersebut. Setiap dilakukannya uji nyali di rumah tersebut selalu berujung dengan kesurupan. Nah, saking seringnya terjadi kesurupan di rumah tersebut sehingga warga sekitar menganggap itu adalah suatu hal yang memang sudah biasa. Bagaimana menurut kalian, gengs? Apakah di sini ada gengs aku yang berasal dari daerah Surabaya dan mengetahui cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar, gengs. Next, rumah hantu Kupang. Rumah ini berada di Jalan Banyu Wetan 1A, nomor 107 Surabaya. Mana dikatakan dahulu rumah tersebut dibuat untuk tempat penyiksaan terhadap tentara Jepang. Warga Surabaya sering menyebut rumah ini dengan rumah setan atau gedung setan. Asal nama gedung setan ini sendiri memiliki banyak versi, geng. Salah satunya ada yang mengatakan yang berasal dari rumah ini adalah dulunya penghuni rumah tersebut yang membunuh anak hasil hubungan gelapnya. Dapat lain yang mengatakan bahwa hantunya adalah budak kapal yang berpesan kalau saat meninggal dia tidak mau jenazahnya dimandikan. Juga beberapa rumor yang mengatakan kalau dahulunya rumah setan ini adalah tempat penyimpanan jenazah orang Tionghoa. Nah, di rumah tersebutlah dilakukan ritual sebelum dimakamkan. Nah, disitulah jenazah disimpan, dimandikan, dan diprosesikan menuju ke pemakaman yang
persis berada di seberang gedung setan tersebut. Nah, kisah ini, gengs, dibuktikan dengan ukuran pintu dari gedung setan ini yang memang tinggi, gengs. Dimana tujuannya agar prosesi pemakaman yang biasanya diikuti dengan daerah bisa lewat. Roh-roh jenazah dari orang Tionghoa inilah yang dipercaya menjadi setan dan penghuni gedung tersebut. Walaupun gedung ini terkesan mistis, gengs, ternyata gedung ini masih dihuni, gengs. Sampai saat sekarang ini diperkirakan ada sekitar 50 keluarga yang menghuni gedung ini, dimana mereka masih merupakan kerabat turun-temurun dari pemilik gedung tersebut. Apakah ada di sini, gengs, aku yang mengetahui cerita ini? Ataukah di sini ada gengs aku yang berasal dari kota Surabaya yang pernah melewati gedung ini, gengs? Silahkan tulis pengalaman kolom komentar ya, gengs. Next, rumah kapal di Kota Lampung, gengs. Rumah ini berada di Jalan Rasuna Said, Teluk Betung, Kota Lampung. Nah, sesuai dengan namanya, gengs, bangunan yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda ini berbentuk seperti kapal. Dilihat dari depan, gengs, rumah kapal ini seakan hanya memiliki satu lantai. Ternyata, setelah kita masuk ke dalamnya, rumah ini memiliki satu lantai lagi di bawahnya, gengs. Rumah kapal ini memang dikenal menjadi salah satu destinasi di Kota Lampung yang sangat menyeramkan. Berdasarkan penuturan salah seorang warga Kota Lampung, gengs, yang waktu itu pernah diwawancara oleh tim Detik Travel, di mana dia mengatakan kalau perasaan seram seringkali muncul setiap kali dia melintasi rumah tersebut pada malam hari. Mitos bahwa rumah ini dihuni oleh makhluk gaib, gengs, sudah beredar sejak bertahun-tahun yang lalu. Sampai saat sekarang tidak pernah diketahui kenapa rumah tersebut ditinggal oleh penghuninya. Salah satu kabar mengatakan pada dahulunya di rumah tersebut pernah terjadi pembunuhan, sehingga gentayangan, guys. Desas-desus yang mengatakan kalau rumah ini berhantu ternyata menarik banyak orang yang tergolong pemberani untuk melakukan uji nyali di rumah tersebut. Salah satunya ada traveler yang bernama Rangga, dimana pada saat itu Rangga mengatakan ia pernah melakukan uji nyali di rumah tersebut sebanyak 2 kali. Wow. Pada saat pertama kali ke rumah tersebut, dia masuk ke lantai pertama. Nah, pada saat ingin menuju ke ruangan paling ujung, tiba-tiba ada salah satu temannya mengajak pulang. Setelah mereka keluar dari rumah tersebut, barulah temannya ini mengaku kalau pada saat lihat ke ruang bawah, ia melihat sosok hitam yang sedang memperhatikannya. Tidak hanya satu orang ternyata temannya yang melihat, gengs. Ternyata ada juga satu lagi temannya yang mengatakan kalau ia melihat sesosok bayangan pada saat sedang berada di dalam rumah tersebut. Apakah di sini ada gengsku yang berasal dari Kota Lampung dan pernah melewati rumah kapal ini? Silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, gengs, sekian dulu video dari aku. Semoga cerita aku kali ini bisa menambah sedikit koleksi kalian terhadap cerita-cerita horor, gengs. Jika kalian anggap video aku ini menarik, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video aku ke orang-orang terdekat kalian, gengs. Dan jangan lupa follow Instagram dan akun Twitter aku ya, gengs. Oke, geng, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.